Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah video pembelajaran tentang evolusi hewan invertebrata dari mata kuliah evolusi yang dibimbing langsung oleh Ibu Dwi Ratna Marpaung MSI. Nah, adapun rekan-rekan dalam pembuatan video ini yaitu saya sendiri Diki Ardiansyah, Bagus Syahputra, Dipa Mawadda, Runo Prihatin Larasismoy, Rina Ayuningsi, dan Supi Amir Syahputri. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai asal-usul invertebrata. Nah, beberapa ahli paleontologi telah memperkirakan bahwa sekitar 90% dari semua hewan yang ada di bumi ini telah punah. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keanekaragaman yang luar biasa saat ini berasal dari evolusi yang terjadi selama miliaran tahun yang lalu. Nah, untuk mempelajari nenek moyang dari hewan, para saintis mengidentifikasi kelompok protista yang memiliki kerabat dekat dengan hewan. Nah, hasil kombinasi ini membuktikan morfologis dan molekuler yang mengidentifikasi bahwa Zoanoflagellata tergolong kerabat terdekat hewan. Nah, hal inilah yang membuat para peneliti berhipotesis bahwa nenek moyang bangsa hewan bahkan yang masih hidup hingga kini barangkali merupakan pemakan suspensi yang statis seperti Zoanoflagellata di masa kini. Nah, maka dari itu kita perlu meneliti bukti fosil tentang bagaimana hewan-hewan berevolusi, terutama hewan invertebrata dari nenek moyang yang sama selama 4 era globalisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Era Neoproterozoikum. Fosil hewan makroskopik pertama yang ditemukan pada tahun 550 sampai dengan 565 juta tahun yang lalu, yang merupakan anggota kelompok eukariot multiseluler yang lebih dikenal dengan sebutan Biota adiacara. Dinamai demikian karena ditemukan sesuai dengan tempat pertama kali ini ditemukan, yaitu di Bukit Ediacara, Australia. Sejak saat itu, fosil yang sama banyak ditemukan di benua lain. Salah satunya spons dan fosil hewan-hewan yang masih berkerabat dekat dengan Cnidaria. Selebihnya merupakan fosil dari organisme yang sulit diklasifikasikan karena morfologinya tidak terdefinisikan, tidak nampak berkerabat dengan hewan atau tumbuhan yang masih ada sampai saat ini. Fosil di era Neoproterozoikum juga menghasilkan hipotesis kemungkinan tanda-tanda makroskopik hewan-hewan awal. Contohnya, mikrofosil 575 juta tahun yang ditemukan di Cina yang menunjukkan struktur dasar embrio hewan masa kini. Namun, peneliti belum mengetahui apakah fosil tersebut merupakan hewan atau anggota dari kelompok hewan punah yang berkerabat dekat. Namun, fosil tersebut mendukung bahwa akhir era Neoproterozoikum merupakan masa peningkatan keanekaragaman hewan. Nah, di era selanjutnya ialah era Paleozoikum. Diversifikasi pada area ini meningkat pada 535 hingga 525 juta tahun yang lalu selama periode Kambrium atau ledakan Kambrium. Hanya sedikit hewan yang dapat dikenali pada strata yang terbentuk sebelum ledakan Kambrium. Namun, kemudian ahli paleontologi menemukan fosil tertua hewan-hewan invertebrata pada ledakan Kambrium yang hingga kini masih ada, seperti Arthropoda, Chordate, dan Echinodermata. Namun fosil tersebut memiliki rangka terminalisasi yang keras
yang berbeda dari kebanyakan hewan yang ada di masa kini. Periode Kambrium ini diikuti oleh periode Ordovisium, Silur, dan Devon. Dengan keanekaragaman hewan yang terus meningkat diikuti dengan kepunahan hewan massal. Di era ini, arthropoda mulai beradaptasi dengan habitat darat dengan indikasi kemunculan kaki seribu dan lipan. Era selanjutnya yaitu era Mesozoikum. Di era ini, filum-filum hewan yang berevolusi pada era Paleozoikum mulai menyebar ke habitat ekologis yang baru. Di samudra sendiri, terumbu karang pertama terbentuk sebagai habitat laut hewan-hewan invertebrata lain. Era selanjutnya yaitu era Kenozoikum hingga sekarang. Kepunahan massal hewan darat dan laut menjadi pertanda mulainya era ini, yakni era Kenozoikum. Namun kebanyakan hewan invertebrata selamat dari kepunahan massal tersebut hingga kita kenal di era sekarang. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pandangan filogeni hewan dari data molekuler. Para peneliti menggunakan data morfologi sebagai dasar hipotesis mereka tentang filogeni hewan. Petunjuk-petunjuk mengenai filogeni hewan ini datang dari penelitian baru tentang filum yang tidak banyak diketahui. Bersamaan dengan analisis fosil sebagai alat klarifikasi sifat mana yang merupakan sifat nenek moyang hewan invertebrata dan sifat mana yang merupakan sifat turunan. Tujuannya adalah untuk menempatkan organisme berdasarkan garis keturunan bersama. Pada tahun-tahun terakhir, data molekuler seperti sequence DNA telah memberikan garis keturunan bersama dan mendefinisikan klat. Terlepas dari apakah data yang digunakan merupakan karakter morfologis tradisional atau sequence molekuler baru atau gabungan keduanya. Tujuan akhirnya ialah merekonstruksi sejarah evolusi kehidupan. Hewan invertebrata yang didasari oleh perbandingan morfologi dan perkembangan, di mana terdapat hal-hal yang disepakati, diantaranya yaitu: pertama, semua hewan memiliki satu nenek moyang bersama. Maksudnya pada gambar ini mengindikasikan bahwa kingdom hewan adalah monofiletik, mempresentasikan klat yang disebut metazoa. Dengan kata lain, jika kita melacak semua garis keturunan yang masih ada maupun yang sudah punah sampai ke asal-usulnya, maka garis-garis keturunan tersebut akan berkonvergensi pada satu nenek moyang bersama. Yang kedua, spons adalah hewan basal. Maksudnya, di antara takson-takson yang masih ada, spons atau yang dapat juga disebut filum porifera bercabang dari bagian dasar filogenik hewan. Yang ketiga, eumetazoa adalah klat hewan dengan jaringan sejati. Maksudnya, semua hewan kecuali spons dan beberapa kelompok yang lain tergolong ke dalam klat eumetazoa atau eumetazoan yang artinya hewan sejati. Jaringan-jaringan sejati dievolusikan pada nenek moyang bersama dari eumetazoa yang masih ada. Anggota-anggota basal dari klat eumetazoa mencakup filum Cynopora atau ubur-ubur sisir dan Cnidaria. Eumetazoa basal ini bersifat diploblastik dan umumnya bersimetri radial. Yang keempat, sebagian filum hewan tergolong ke dalam klat bilateral. Maksudnya, simetri bilateral dan keberadaan tiga lapisan germinal merupakan karakter turunan bersama yang membantu mendefinisikan klat bilateral. Klat ini mengandung mayoritas filum hewan dan anggota-anggotanya dikenal sebagai Bilataria atau Bilateria. Ledakan Kambrium pada dasarnya merupakan diversifikasi Bilataria yang cepat. Dan yang terakhir, Chordata dan beberapa filum yang lain tergolong ke dalam klat Deuterostomia. Maksudnya dari istilah Deuterostom, mengacu bukan hanya pada metode perkembangan hewan, namun juga mengacu pada anggota-anggota klat yang mencakup vertebrata dan Chordata yang lain. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rina Adi. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan dalam menetapkan hubungan bilateral. Sebuah pandangan yang berbeda telah muncul dari filogeni molekuler yang berdasarkan gen-gen ribosomal, gen-gen Hox dan lusinan gen nukleus, kemudian protein lainnya, juga gen-gen mitokondria. Ada 3 klan utama hewan bersimpetri bilateral. Yang pertama itu Deuterotomia, yang kedua itu Lostrotozoa, yang ketiga itu Edisozoa. Filogeni molekuler menggolongkan filum-filum hewan yang bukan Deuterotomia ke dalam 2
takson, bukan satu. Dari kedua takson itu ada Edithozoa, ada Loftrozoa. Nama klan Edithozoa mengacu pada kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh nematoda, arthropoda, dan sejumlah filum Edithozoa yang lainnya. Nama Loftrozoa mengacu pada dua ciri yang berbeda yang teramati pada beberapa hewan yang tergolong ke dalam klan ini. Sejumlah Loftrozoa, misalnya Brachiopoda, mengembangkan sebuah struktur yang disebut lofophar atau mahkota untuk mencari makanan. Individu pada filum-filum yang lain termasuk moluska dan annelida melalui suatu tahap perkembangan khas yang disebut larva trochophore sehingga disebut sebagai Lophorthrockoda. Terima kasih, mungkin sampai sini penjelasan saya.